Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera, amin. Dan terima kasih kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudi mengikuti siri perbincangan ini yang bertolak dari rasa kepedulian, kasih sayang, cinta, terutamanya kepada sesama manusia di Nusantara. Seperti biasa, kita isi hari-hari dan saat-saat kehidupan kita ini dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan seruan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Dengan cara apapun. Ada yang memberikan tausiah, peringatan, nasihat, mau'izah. Ada yang bekerja di pabrik, di hospital, di sekolah, di ladang, di pabrik, dan sebagainya. Semuanya itu demi untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan sesama manusia. Alangkah mulianya mereka-mereka yang telah memberikan pelajaran, pengajaran, peringatan yang baik, yang benar, yang tidak dicampur adukan dengan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Juga kepada para petani, nelayan, pekerja pabrik, peternakan, dokter, guru, dan lain-lain, insinyur, jurutera. Semuanya orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang yang sangat berjasa. Sehingga kita hidup dalam keamanan, kenyamanan, kemajuan, dan terus perubahan-perubahan yang lebih baik. Terutama yang dilakukan oleh para bijak pandai, para tenaga mahir, para perancang, pemerintah, dan yang mempunyai kuasa untuk merubah menjadi manusia lebih baik, lebih jaya, lebih sejahtera, lebih bahagia. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hari ini kita coba bincang tentang pentingnya memberdayakan wanita, membimbing wanita, membangun wanita, mencerdaskan wanita. Dari sejak lahir sampai menjadi benar-benar manusia yang sempurna. Untuk kaum lelaki, dimanapun banyak peluang, banyak kesempatan yang bisa diikuti, dipelajari untuk membangun diri. Padahal negara, keluarga, bangsa tidak akan maju, jaya, sejahtera, bahagia kalau tidak digabungkan antara tenaga lelaki dan tenaga wanita. Bagaikan pesawat, ada dua sayap, satu lelaki, satu perempuan, yang mesti berjalan dengan seimbang, bergerak dengan seimbang, sehingga pesawat stabil, jalan, meluncur sampai kepada tujuannya. Begitulah kita di dalam dunia ini, di dalam rumah, di dalam negara, di dalam institusi apapun, perlu ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Al-mar'atu nisful mujtama'. Wanita adalah
separuh, setengah dari masyarakat. Kalau separuh masyarakat itu bantut, lemah, bodoh, tertinggal, jahil, maka akan hancurlah negara itu. Mundurlah negara itu. Terpuruklah negara itu. Kita lihat hari ini, negara-negara, bangsa-bangsa yang maju, kuat, kaya raya, bahagia. Karena dua kekuatan yang ada pada laki-laki dan perempuan terus bekerja sama, terus bergerak sama, terus marah bersama dengan penuh kebijaksanaan, kecerdikan, kepintaran yang seimbang. Begitulah pentingnya memberdayakan kaum wanita. Kita lihat hampir semua agama bersifat dzukuri, bersifat kelalakian. Semuanya lelaki. Wanita kadang diabaikan, sengaja dibunuh karakternya, sengaja direndahkan, sengaja dilemahkan dengan berbagai alasan. Hari ini kalau kita lihat di mana-mana tetap lelaki bisa happy, gembira, sukaria, wanita tak boleh. Lelaki bisa hidup bebas, gembira, sukaria, wanita tidak boleh. Lelaki bisa bergerak kemana-mana dengan bebas, wanita tak boleh. Lelaki bisa melakukan apa saja, wanita tidak boleh. Padahal kalau kita lihat beberapa ayat Al-Quran, tidak sebegitu. Walaupun ada ayat yang lain menekannya. Tapi kalau kita pandai memilih-milih ayat Al-Quran, tidak sebegitu. Seperti dalam Al-Quran ada menyebut, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Sama. Hak dan tanggung jawab wanita itu sama. Kewajiban, hak dan tanggung jawab wanita sama seperti lelaki. Ataupun dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau hanya difokuskan untuk lelaki, maka ayat ini jelas rasis. Jelas hanya menyebelahi lelaki. Tapi kalau kita memahaminya secara mutlak, menyeluruh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebab doa ini selalu dibaca oleh laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Minta pasangan yang baik, keturunan yang baik, dan minta dijadikan imam, pemimpin yang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini untuk lelaki dan perempuan. Oleh sebab itu, di sini dalam doa ini laki-laki dan perempuan sama hak, sama tanggung jawab. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh wanita. Sesuai ayat ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin kepada orang-orang yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Mengikut ayat ini, wanita bisa dijadikan imam, pemimpin, leader dalam semua bidang. Tidak ada cacat celah. Yang mengatakan hadis, tidak akan berjaya sebuah bangsa yang dipimpin oleh wanita
sangat bertentangan dengan ayat ini dan perlu dibuang hadis itu. Lagipun kita lihat di dalam Al-Quran sendiri bagaimana yang dikatakan Malikat Saba, Ratu Saba, di situ tidak dikatakan Bilqis. Bilqis itu nama lain yang artinya pun agak lain. Tapi Malikat Saba, Ratu Saba, Ratu Kerajaan Saba telah memimpin dengan begitu bijaksana dan dia telah mengikut ajaran Nabi Sulaiman. Dan cerita Sulaiman dengan Malikat Saba itu memang hanya merupakan di antara dongeng yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin wanita yang muncul, yang menyerlah dalam berbagai belahan dunia. Seperti Chancellor Jerman, Angela, seperti pemimpin New Zealand, Jacinda, dan lain-lain yang telah berhasil memimpin negaranya dengan penuh bijaksana. Tapi di dalam negara Islam mana kepemimpinan wanita? Sebab banyak hadis dan ayat yang menyudutkan wanita. Antaranya ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Padahal itu untuk istri-istri Nabi. Tidak ada kaitannya dengan wanita lain. Dan untuk bangsa Arab. Tidak ada kaitannya dengan bangsa Nusantara. Sebab Islam sendiri hanya untuk Arab Quraisy. Seperti agama Yahudi hanya untuk Bani Israel. Dibaca betul-betul Qur'annya. Tapi walaupun ayat waqarna fi buyutikunna waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan keluar dari rumah. Siti Aisyah dengan beraninya memimpin tentara untuk memerangi Ali dalam perang Jamal dan siri perang yang lainnya. Ini sejarah kehebatan wanita kalau diberikan kesempatan. Begitu juga dengan Syajaratul Dur, istri Al-Malik As-Saleh yang telah berhasil memimpin negaranya dalam keadaan krisis. Dan kajian membuktikan akal wanita sama dengan akal lelaki. Oleh sebab itu, tolong kaum wanita, sadarlah, bangkitlah, tunjuklah kemampuan kalian. Jangan mengharap kaum lelaki akan membantu memerdekakan kalian. Sesama lelaki saja berebut kekuasaan. Sesama lelaki masih terus bersengketa. Mana ada waktu lelaki memikirkan nasib orang lain. Quran mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang sehingga dia merubah nasibnya sendiri. Wahai kaum wanita, bangkitlah dalam semua bidang. Bersyukur kita ada di Indonesia. Kita ada di negara Pancasila yang memberikan hak dan tanggung jawab yang sama kepada kaum lelaki dan wanita. Tapi malah mental wanita hari-hari ini
ada yang lebih lelaki dari lelaki. Wanita yang memerangi kebebasan wanita. Wanita yang menindas wanita yang ingin berubah. Wanita yang menghancurkan keluarga wanita dan sebagainya dan sebagainya. Ahmad Syauqi pernah berkata, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Wanita itu sekolah. Ibu itu sekolah. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka calon ibu-ibu ini mesti dibekalkan, dikasih ilmu pengetahuan yang lengkap dalam semua bidang untuk melahirkan generasi yang hebat, cerdas, kuat, berilmu, berpengetahuan, berwawasan, baik kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keturunannya. Kalau ibu itu pintar, kalau ibu itu kaya, kalau ibu itu kuat, kalau istri, kalau saudara perempuan, kalau anak-anak perempuan diberikan peluang pendidikan dan tidak dibeda-bedakan dengan lelaki, nescaya kesempurnaan hidup akan terserlah. Kebanyakan negara-negara yang miskin, bodoh, mundur, terkebelakang karena mengabaikan kebajikan wanita. Dan karena wanita itu sendiri tidak mau dibangun dan rela dengan ditindas, dihina, dipijak-pijak oleh lelaki yang bajingan, yang tidak berperi kemanusiaan. Contoh, lihat wanita-wanita di Afghanistan. Begitu Taliban naik, perempuan hanya cukup sekolah hingga ke SD kelas 6 dan tidak boleh melanjutkan persekolahannya. Mau jadi apa? Dan lihat sekarang, kemunduran demi kemunduran yang dirasakan, dialami oleh negara Afghanistan. Akhirnya, Afghanistan Taliban yang dipimpin oleh santri-santri ortodok, santri-santri mundur, santri-santri yang tidak menerima pembaruan, kemajuan, dan anti barat, mereka terpaksa Afghanistan, Taliban mencari dukungan, bantuan dari Rusia, Cina, Jerman, dan lain-lain negara yang bukan Islam. Yang dulu diperangi, sekarang malah semuanya halal. Berhubungan dengan negara ateis halal. Berhubungan dengan negara komunis halal. Berhubungan dengan negara imperialis halal. Sebab hidup perlu tenaga, hidup perlu makan, hidup perlu duit, hidup perlu harta, hidup perlu kekayaan. Sekaya manapun negara Islam, sekaya manapun negara Islam, baik sumber daya laut, udara, bumi, tidak akan bisa diolah, melainkan dengan ilmu dan teknologi yang tinggi. Yang mana ilmu dan teknologi yang tinggi
hanya dikuasai oleh orang-orang yang berakal, berilmu, dan yang menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Bahkan negara sekelas Saudi yang penuh dengan minyak petrol tetap menggunakan kuasa asing, kuasa orang kafir, kuasa barat untuk mencari, mengeluarkan kekayaan dari perut bumi. Silahkan baca tertubuhnya syarikat Aramco. Amerika Arab Company. Dari situ Saudi menjadi kaya setelah perusahaan minyak Amerika membantu mengeluarkan kekayaan itu yang ada di perut bumi, yang mana orang Badawi Arab Islam itu hanya bisa jalan dengan unta di atas bumi tersebut. Inilah buktinya ilmu pengetahuan merajai segalanya. Kehidupan, kekuasaan, bahkan Tuhan sendiri yang dikatakan Allah atau Yahweh atau Dewa hanya membantu orang-orang kaya, orang-orang kuat, dan mengabaikan orang-orang miskin. Kita lihat contoh peperangan di Gaza, jeritan umat Islam yang menjerit-jerit siang dan malam. Apa? Mana hasilnya? Tidak ada. Negara hancur dan Israel makin berkuasa. Tapi rakyat Palestina yang memihak dan ingin bergabung dengan Israel, hidupnya aman, nyaman, damai, mulia, sejahtera, bahkan lebih kaya dari orang Islam yang lain. Silahkan baca bangsa Palestina 48 yang bergabung dengan Israel. Begitu juga Yaman yang katanya negara para wali, para ulama, para kiai, para habaib. Apa? Di kalangan negara Arab, Yaman, terutama Hadramaut, merupakan negara paling miskin, mundur, lemah. Dan Allah tidak membantu mereka. Tapi Allah membantu Israel yang kuat, yang berilmu, yang kaya raya, berkat usaha otak dan kepintarannya. Israel dalam masa 40 tahun, 50 tahun menjadi negara kuat, negara nuklir, negara teknologi tinggi. Sebab menerima pembaruan, menerima ilmu pengetahuan. Tapi agama Islam yang telah menguasai hampir kebanyakan negara Arab dan mayoritas Islam mengharamkan segala kemajuan, mengharamkan segala pembaruan, mengharamkan segala hiburan, mengharamkan segala peradaban. Hanya Islam. Islam Salafi, Islam Badawi, Islam Padang Pasir, Islam primitif. Bagaimana mau maju? Sudan yang katanya negara para ulama, Libya walaupun kaya dengan minyaknya, Lubnan, Mesir, Suriah yang penuh dengan
ilmuwan, pemikir, mana semuanya hancur berantakan karena kebodohannya sendiri. Yang tidak ingin merubah nasib, merubah kodrat, merubah keadaan menjadi negara maju, meniru negara maju, meniru negara yang menggunakan akal, logika, seperti Cina, Korea, Jepang, Amerika, dan lain-lain. Maka mencerdaskan kaum wanita akan hal-hal kemajuan, kesejahteraan, kebahagiaan, ilmu pengetahuan, kecanggihan amat penting. Sebab wanitalah yang akan mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai mulia, keluhuran, keberanian, keilmuan yang sebenar. Tapi kalau kaum wanita dilemahkan dengan ajaran-ajaran khurafat, ajaran-ajaran dongeng, ajaran-ajaran tipu-tipu, ajaran-ajaran yang membawa kemunduran, kemiskinan, kebodohan, kebadawian, habis. Hancurlah generasi Islam. Dan ini yang berlaku hampir ke semua negara mayoritas muslim. Sebab bakal ibunya, calon istri, akalnya, pikirannya, brainnya telah dipenuhi dengan ajaran khurafat, ajaran mitos, ajaran Badawi padang pasir yang hanya untuk Quraisy padang pasir. Dan inilah rentetan pencerahan-pencerahan yang saya bawakan untuk merubah pemikiran, sikap kaum muslimin di Nusantara, terutamanya kaum wanita. Kaum wanita mesti pandai-pandai memilih calon suami. Seperti mana lelaki mesti memilih calon wanita yang cantik, yang kaya, yang pinter, yang keturunannya baik, yang ininya baik. Begitu juga wanita. Wanita mesti memilih calon suami yang baik, calon pasangan yang baik, calon pasangan yang kaya, yang tampan, yang kuat ilmu pengetahuannya, yang kuat rohani dan jasmaninya, yang sehat akal pikirannya. Bayangkan di kalangan lelaki, sebagai contoh, ada insan-insan yang telah diberikan talenta dalam bidang tertentu, contoh dalam bidang musik, dengan menghasilkan jutaan rupiah, tapi dengan dipengaruhi oleh ajaran Badawi primitif dan beralasan untuk berhijrah, rela dia meninggalkan profesi yang begitu menjanjikan dengan alasan hijrah, yang akhirnya hidup seperti gelandangan, miskin, kucel, kumuh, berjenggot, bercelana cingkrang, persis Badawi padang pasir. Padahal dari talentanya itu
baik musisi atau penyanyi, bisa memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan nasihat yang terbaik melalui dakwah bil lisan, dakwah dengan karya seni, dakwah dengan lirik nyanyian yang baik. Seperti yang telah dilakukan oleh para musisi yang konsisten. Di mana akalnya? Di mana akal sehatnya? Sedangkan hidup ini semuanya serba duit. Mau makan, mesti ada duit. Minum, ada duit. Sekolah, mesti ada duit. Bahkan mati pun mesti ada duit. Ini realitas kehidupan. Tidak ada mau makan dengan doa, minta sama Allah. Makan tidak akan dikasih. Minta sama Allah, minum tidak akan dikasih. Minta sama Allah, apa-apa tidak akan dikasih. Dan orang Arab dulu pun sudah tahu. Kata Umar, as-sama la tumtir zahaban wala fiddah. Langit tidak akan menurunkan emas dan perak. Itu Umar, sahabat. Dan kita mesti berjuang. Dan malangnya, contoh perjuangan Muslim zaman Nabi dan para sahabat, contoh mencari rizki zaman Nabi dengan para sahabat, hanya dengan cara perang, jihad, yang artinya merampok. Tapi atas nama Tuhan. Silahkan dilihat Suratul Anfal. Suratul Anfal itu adalah surah yang menyatakan tentang hasil rampasan perang. Tiba-tiba nyerang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Dan itu disokong oleh Nabi, hadis Nabi sendiri. Dia bilang, ju'ila rizki tahta dhilli rumhi. Rizkiku ada di bawah hunusan pedang. Ada di bawah hunusan tombak, ada di bawah hunusan lembing, ada di bawah hunusan anak panah. Kalau hari ini ya perampok. Mungkin waktu itu serang menyerang, perang memerangi merupakan budaya. Tapi hari ini, dengan kelemahan umat Islam yang tidak mempunyai senjata, yang semua senjata negara-negara Islam dibeli dari negara-negara kafir, Amerika, Uni Soviet, Cina. Dan kalau perang pun kita akan kalah. Seperti yang berlaku di Yaman, di Palestina. Dan kalau penjajah itu mengamalkan budaya Islam, jihad, sudah semestinya kita ini semua menjadi hamba, budak, abdi, khadam kepada kuasa-kuasa besar. Dulu waktu umat Islam kuat, kaya raya, senang ngomong perang, jihad, hanya menggunakan pedang, lembing, anak panah, unta. Tapi hari ini berteriak-teriak jihad. Dan kalau ditakdirkan Cina menyerang negara Islam, Israel menyerang negara Islam, Amerika
menyerang seluruh negara Islam, apa yang akan terjadi? Remuk semua negara Islam. Negara Islam tidak punya kekuatan. Sebab telah dibius oleh ajaran Arab Badawi Padang Pasir untuk selalu meniru ke belakang, menoleh ke belakang. Terbukti dalam hadis an dari terus ke belakang. Kalau apa-apa tiru Nabi, kalau apa-apa contoh sahabat. Sedangkan kita ada di zaman modern. Zaman roket. Zaman peluru berpandu. Zaman pistol. Zaman Kalashnikov dan lain-lain. Apa yang mau dijihadkan hari ini? Sampai ada seorang ulama bernama Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir. Dia berkata, pada tahun 2023, dia berkata pada videonya, kenapa kita lemah? Sebab kita meninggalkan jihad. Coba kalau kita jihad, serang sana, serang sini, kita bisa dapat beberapa harta rampasan, beberapa kepala yang bisa dijual di sana sini. Lihat, masih bermental Badawi Padang Pasir yang selalu merampok. Hari ini dibuktikan Al-Qaeda yang menggunakan perang dengan senjata barat musnah. Ikhwanul Muslimin yang perang dengan menggunakan senjata barat musnah. Semua gerakan-gerakan Islam yang menggunakan senjata barat musnah. Sebab mereka berjihad, berjuang dengan senjata ciptaan orang barat. Jadi hanya berkoar-koar. Dan terkenal umat Islam dan Arab ini hanya kuat menjerit, kuat bersuara, nyaring, jujorowokan. Persis orang hilang akal. Inilah yang mesti kita sadari. Maka pendidikan, pemberdayaan, pembangunan, pemberdayaan kaum wanita amat penting. Sebagai istri, sebagai saudara perempuan, sebagai ibu, sebagai nenek, sebagai anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, perlu, wajib dikasih pendidikan, bimbingan, pembelajaran setaraf dengan lelaki. Dan jangan dibeda-bedakan. Usaha untuk melemahkan kaum wanita, menghina kaum wanita, merendahkan kaum wanita dengan cara apapun, kaum lelaki, kaum wanita mesti bergerak untuk menghancurkan gerakan-gerakan seperti itu. Seperti gerakan wanita mesti dibungkus persis kain kafan yang tinggal dimasukkan ke kuburan. Bahkan ada satu bangsa yang mengatakan, yang menamakan wanita itu sebagai aurat. Bayangkan, bangsa, negara menyebut wanita itu aurat. Yang anehnya, masih banyak wanita bangga dibalut, dibungkam, dibungkus kayak kain kafan, dipenjara supaya tidak keluar. Padahal waqarna fi buyutikunna, ayat jilbab yang lain hanya untuk keluarga Nabi dan anak-anak Nabi, hanya untuk perempuan Quraisy dan keturunan Quraisy.
Islam hanya untuk kaum Quraisy. Tidak ada kaitannya dengan Arab lain. Tidak ada. Dalam banyak-banyak kabilah yang disebut dalam Al-Quran hanya Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syit'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Jelas. Ayat juga laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Nabi dari Quraisy. Hanya untuk kaum Quraisy. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada kaum kerabatmu Quraisy. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Nabi hanya diutus untuk kaum Ummul Qura, Quraisy, Mekah. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Nabi berbangsa Arab diutus untuk Arab Quraisy. Untuk kaum ahli Mekah, Ummul Qura, Quraisy. Tidak ada kaitannya dengan Arab Sudan, Arab Mesir, Arab Irak, Arab Yaman, dan lain-lain. Sebab mereka bukan Quraisy. Quraisy adalah keturunan Bani Umayyah. Dan Umayyah telah hancur, dimusnahkan pada peperangan Ali dan Muawiyah dan pada peperangan Khawarij, Zubairiyun, Syiah, dan pada peperangan pengkudetaan kerajaan Abbasiyah terhadap Bani Umayyah. Bahkan tulang bedulangnya pun dibakar. Tulang benulang Bani Umayyah dibakar oleh Bani Abbas. Dan saki-baki Bani Umayyah ada yang berhasil melarikan ke Andalusia, Spanyol. Itu pun akhirnya dibantai juga. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku-ngaku Quraisy atau Bani Umayyah, silahkan cek DNA-nya. Kita orang Nusantara ngapain ikut-ikutan ajaran Arab Quraisy? Bukan Arab, bukan Quraisy. Dan kebanyakan umat Islam yang mengikuti Islam orang asing. Tidak paham Quran, tidak paham bahasa Arab, dan tidak tahu tentang sejarah kebudayaan bangsa Arab. Sehingga mereka semua menjadi Muslim abal-abal dan Muslim gadungan. Tapi mereka yang Muslim gadungan ini, yang Muslim abal-abal ini, merasa Islami dari Quraisy, merasa Islami dari Arab. Inilah contoh bangsa yang tidak memiliki budaya, yang tidak memiliki sejarah, yang tidak mempunyai jati diri. Hidupnya terumbang-ambing, luntang lantung, gelandangan, kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan segalanya. Tapi masih mengaku khairu ummah, sebaik-baik manusia. Padahal apa yang kita lihat hari ini, semundur-mundur manusia. Orang lain, bangsa maju, memikirkan tentang ekonomi, pembangunan, cipta itu,
cipta ini, buat alat yang canggih, buat pembaruan, kita masih ngobrol, berbincang tentang halal haram, muslim non muslim, ulama, kiai, habaib yang terus menyebarkan khurafat, menyebarkan kebohongan, kedunguan, dan kemunduran. Semoga kaum wanita dan bangsa Indonesia keseluruhannya, terutama yang muslim, makin sadar, makin bijaksana, makin celik, makin terbuka mindanya. Siapa musuh kita, siapa kawan kita, siapa yang mencintai kita, siapa yang membenci kita, siapa yang mencalahkan kita, siapa yang memperbodoh kita. Dan sesungguhnya penjajahan yang lebih dahsyat, yang lebih keji adalah penjajahan akal, pikiran. Bisa saja kita meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kalau akal pikiran tidak bebas dari khurafat, dari kebodohan, dari kemunduran, maka kita belum merdeka. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.